Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Lestari dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Mikro yang diampu oleh Ibu Lulu Yuliani Magister Pendidikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi yang diperuntukkan untuk kelas 10 peserta C atau setara dengan SMA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk tetap belajar dan berkarya. Kali ini bersama saya kita akan belajar sosiologi mengenai interaksi sosial di masyarakat. Sedangkan tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis dari interaksi sosial. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mendasari interaksi sosial. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan belajar mengajar ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam memulai pembelajaran kali ini. Nah, semuanya, dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki suatu peranan yang sangat penting. Apakah ada yang tahu mengapa interaksi memiliki suatu peranan yang penting dalam kehidupan? Ya, benar, karena tanpa adanya suatu interaksi sosial, maka tidak akan ada suatu kehidupan bersama, berkelompok, maupun bermasyarakat. Nah, dengan mempelajari interaksi sosial ini, kita dapat lebih memahami cara berinteraksi sosial yang lebih baik. Nah, semuanya, marilah kita belajar interaksi sosial sehingga kita mampu dan mempunyai suatu sikap peduli terhadap sesama. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 poin penting dalam sosiologi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial, yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis interaksi sosial, yang ketiga yaitu mengenai syarat terjadinya interaksi sosial, dan yang terakhir itu faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih pengertian dari interaksi sosial itu? Baik, kita akan belajar bersama-sama ya. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik atau resiprokal antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi sosial menurut Surjono Sukanto, beliau menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Sedangkan menurut Basrawi, beliau menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok manusia. Sedangkan menurut Kim Bal-yong, beliau menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, maka tidak akan mungkin terjadi suatu kehidupan bersama. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian interaksi sosial, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa sih pengertian dari interaksi sosial itu? Ya, benar. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok. Nah, sesudah kita mempelajari mengenai pengertian interaksi sosial, untuk poin yang kedua kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial ini terdapat 3 macam. Yang pertama
yaitu interaksi antara individu dengan individu, yang kedua yaitu hubungan interaksi antara individu dengan kelompok, dan yang terakhir yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai jenis dari interaksi tersebut. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mengenai interaksi antara individu dengan individu. Nah, interaksi ini terjadi pada saat dua individu bertemu, baik terjadi suatu tindakan ataupun tidak. Individu sadar bahwa ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat dari faktor-faktor tertentu. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan individu dengan individu tersebut itu ketika seorang anak dan seorang ibu sedang berinteraksi membicarakan suatu tugas pekerjaan sekolah anak. Nah, maka seorang ibu dan seorang anak ini merupakan hubungan interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua yaitu mengenai interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, interaksi ini berbeda sesuai dengan keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok pada saat terjadi suatu benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang guru sedang mengajari murid-muridnya di kelas. Nah, guru ini sebagai individu dan murid-murid sebagai kelompok. Nah, disinilah terjadi hubungan antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Apakah ada yang tahu mengenai interaksi kelompok dan kelompok ini? Baik, nah interaksi ini melibatkan suatu kelompok-kelompok yang ada. Kelompok merupakan suatu kesatuan, bukan secara pribadi. Misalnya nih, dalam suatu kompetisi sepak bola yang mempertemukan antara tim A dan tim B. Nah, tim ini merupakan bagian dari masing-masing kelompok. Nah, ketika mereka saling berinteraksi dalam kompetensi, di sanalah terjadi hubungan antara kelompok dengan kelompok. Setelah kita mempelajari jenis-jenis interaksi sosial, poin yang ketiga yaitu kita akan belajar mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu terdapat 3. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial, yang kedua adanya pesan, dan yang terakhir yaitu dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Dalam suatu interaksi sosial terdapat suatu syarat supaya dapat terpenuhinya suatu interaksi tersebut. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak berasal dari bahasa Latin yaitu cum dan com yang berarti bersama-sama, dan tangere yang berarti menyentuh. Jadi kontak merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan hubungan fisik, misalnya melalui telepon, surat, video call, ataupun isyarat lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan baik secara lisan maupun dengan tulisan dengan menggunakan suatu media komunikasi seperti handphone, radio, televisi ataupun yang lainnya. Nah, proses berlangsungnya komunikasi ini meliputi 3 faktor. Yang pertama yaitu melalui komunikator atau sender, yang kedua pesan atau message, dan yang ketiga yaitu komunikan. Nah, komunikator atau sender yang mempunyai maksud yaitu berkomunikasi dengan orang lain untuk mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Nah, pesan yang disampaikan tersebut berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun simbol-simbol yang dimengerti oleh kedua pihak. Yang kedua yaitu pesan atau message. Nah, pesan tersebut disampaikan dan dibawa melalui suatu media ataupun saluran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya yaitu melalui handphone, surat, ataupun email. Dan yang ketiga yaitu komunikan. Komunikan itu menerima pesan dan memberikan suatu feedback yang disampaikan oleh komunikator dan menerjemahkan pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan. Dan syarat yang terakhir yaitu
dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, dalam interaksi ini, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara sadar supaya dapat terjadi suatu umpan balik dari kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon dan dilakukan dengan secara sadar. Dan sekarang kita sudah tahu ya syarat-syarat dari terjadinya suatu interaksi sosial. Untuk bahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Faktor tersebut yang pertama itu imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga simpati, yang keempat empati, yang kelima sugesti, dan yang terakhir yaitu motivasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari faktor yang mendasari interaksi sosial tersebut. Untuk yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah tindakan sosial meniru baik sikap, tindakan ataupun tingkah laku ataupun penampilan fisik secara berlebihan. Contohnya yaitu seseorang meniru penampilan bintang film terkenal seperti rambutnya yang gondrong, memakai anting dan gelang secara berlebihan. Yang kedua yaitu identifikasi, artinya kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan dengan idola. Idola adalah sosok yang dipuja. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Yang keempat yaitu empati. Apakah ada yang tahu tidak apa pengertian dari empati tersebut? Nah, empati adalah proses kejiwaan individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik secara suka maupun duka. Kelima yaitu sugesti. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus. Nah, rangsangan ini diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh ataupun stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menurut kehendak motivator. Setelah kita membahas semua poin-poin tentang interaksi sosial, apakah ada yang ditanyakan mengenai interaksi sosial tersebut? Alhamdulillah ya, semuanya sudah mengerti. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengambil dan mengerti mengenai interaksi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.